Di game ini gue bisa ngendalin pikiran orang. Dan gue bisa nyuruh mereka ngelakuin apa aja. Kenapa bisa begitu? Itulah misteri yang harus gue pecahkan. Tapi sebelumnya gue harus bertahan hidup dari semua hal yang ingin membunuh gue. Menyelesaikan beberapa puzzle dan mungkin menemukan hal yang gak seharusnya gue temukan. Perjalanan gue dimulai dengan masuk ke dalam hutan rimba ini. Awalnya gue jalan santai aja sambil ngeliatin pemandangan di hutan. Sampai akhirnya gue nemuin penjaga yang lagi bertugas di sini. Setelah dia pergi, gue langsung melanjutkan perjalanan. Namun kelihatannya beberapa penjaga berpatroli di sekitar hutan. Jadi sebisa mungkin gue nggak terlihat oleh mereka. Santai. Aman nih kayaknya. Aman. Meskipun gue berhasil melewati penjaga tadi, gak selamanya perjalanan gue mulus-mulus aja. Oh, dikejar anjing. Lari. Santai. Masih selamat kita. Nggak selamat banget sih. Penjaga yang ngelihat gue ternyata masih ngikutin. Ada mobil. Ketahuan gak sih? Ketahuan guys. Wah! Ternyata gue gak bisa asal lari aja. Jadi di percobaan kedua ini gue sembunyi di balik batu. Dan berhasil, mobilnya tetap maju tanpa ngeliat gua. Oke, aman. Oke, di sini berarti kenapa ya orang-orang ini ngerjain kita ya? Kita ada salah sesuatu kah? Gua pikir gue udah selamat, tapi ternyata mobilnya berhenti di sini dan siap menghadang gua. Oh no. Bang, jangan bang. Loncat. Bentar cara. Oke. Berhasil. Nggak kena. Hampir. Aduh, dikejar. Selamat. Di sini gue dihadang lagi oleh beberapa penjaga, jadi mau nggak mau gue harus menyelam lebih dalam untuk selamat. Oke, aman. Nah ini. Hampir aja mati tenggelam. Akhirnya. Setelah pengejaran yang cukup melelahkan, gue dikasih kesempatan untuk menghela nafas sejenak. Dan perjalanan kita pun berlanjut di perkebunan atau peternakan ini. Sesampainya di sini gue disambut oleh anak-anak ayam. Setelah itu gue juga nemuin bangkai-bangkai babi yang tergeletak. Pasti ada hal buruk yang telah terjadi di sini, mungkin wabah atau apa gitu. Yang pasti, gue masuk ke dalam kandang dan nemuin sebuah mesin. Sebelum mesinnya gue apa-apain, gue ngebuka pintu ini dan para anak-anak ayam pun masuk ke dalam. Gue nyoba buat nyalain mesin dan... ya, yang penting anak ayamnya masih pada hidup dan gue juga bisa naik ke atas. Sampai di atas gue gak nemuin jalan turun selain lewat tumpukan bangkai di bawah. Jadi gue lompat ke sana. Jangan. Tetap patah kaki sih harusnya dia. Gue melanjutkan perjalanan gue dan berusaha sebisa mungkin untuk keluar dari pasir hisap ini. Loncat. Oke, selamat. Masalah gue gak cuma itu aja. Tiba-tiba babi ini bangun dan nyoba buat ngebunuh gue. Dengan refleks dan insting gamer, gue sebisa mungkin menghindari kedudukannya.
Gak kena. Gue berhasil bikin dia nyeretuk kayu di depan sekaligus bikinin jalan buat gue untuk masuk. Tapi si babi ini pantang menyerah juga rupanya. Jadinya gue kepikiran buat mancing dia untuk nyeruduk ke benda keras. Mampus kau. Setelah itu gue nyamperin ke alat yang dari tadi menarik perhatian gue. Dan gue nyoba buat loncat tapi gak nyampe. Jadi, I'm so sorry babi, sepertinya gue butuh lo. Jujur-jujuran gue sebenarnya gak tahu kenapa nih dicabut ekornya, tapi hey, sekarang babinya jadi lebih tenang. Dan gue tinggal narik nih babi buat pijakan dan berhasil meraih alat ini. Aku bisa kendaliin mereka. Zombie kah mereka? Dengan kemampuan yang gue dapat dari ini alat, gue suruh mereka untuk menarik kayu ini. Awas. Satu papan kayu terjatuh dari atas dan gue jadikan itu sebagai jembatan menuju perjalanan selanjutnya. Tinggal satu gerbang lagi yang harus gue buka dan akhirnya gue keluar dari tempat ini. Berhasil keluar dari sini, gue akhirnya menghirup udara segar setelah bertarung dengan babi gila tadi dan mengendalikan manusia dengan alat yang aneh. Tapi kejanggalan tak hanya berhenti di situ saja. Di sini gue nemuin para manusia yang sedang berbaris. Tapi anehnya, semua kepala mereka itu nunduk ke bawah. Untuk sekarang gue hiraukan mereka terlebih dahulu dan fokus dengan perjalanan gue. Gue nemu jalan masuk ke dalam gedung ini dan setelah masuk ke dalam, gue lihat burung-burung yang lagi menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Tapi anehnya, saat gue coba dekati, mereka langsung pada pergi dan pandangan gue langsung terarah pada satu brankas besar di atas. Singkatnya, gue mencari cara buat mencapai brankas tersebut. Dan dengan sedikit skill parkour, gue berhasil mencapai brankas ini. Habis itu ngapain? Ya sekarang tinggal dorong brankas ini ke bawah lah. Tapi gue tetap hati-hati karena tali yang ada di brankas ini terikat pada papan di bawah gue. Jadi gue dorong brankas ini sedikit dan berusaha menghindar ketika papan kayu ini hancur. Wola, tumpukan kayu di bawah hancur dan sekarang perjalanan dilanjutkan di bawah sini. Jiwa eksplorasi gue tiba-tiba muncul dan gue nyoba buat ngecek apakah gue bisa ke kiri. Ternyata bisa. Dan gue nemuin satu alat yang kayak bom gitu, yang mana core atau inti dari alat ini bisa dicabut. Itu doang fungsinya. Untuk sementara gue biarkan aja alat itu untuk jadi misteri. Lalu perjalanan dilanjut dengan puzzle ini. Intinya gue harus pakai ini alat buat ngendaliin ini dua manusia dan berusaha bikin mereka berdiri di atas dua papan putih ini. Jadi gue tinggal tutup lagi di gerbang dan jadi deh. Sesimpel itu. Sekarang pintu di sebelah kanan terbuka lalu gue masuk dan nemu sebuah tangga. Yang mana tangga ini membawa gue ke atas. Akhirnya gue bebas dari gedung tadi dan perjalanan dilanjut di atas sini. Baru jalan beberapa menit gue langsung menjumpai orang-orang yang jalan berbaris. Dan mereka diawasi oleh satu penjaga. Gue turun ke bawah dan nemuin bom lagi, terus gue cabut core-nya. Di tempat ini gue diharuskan untuk parkour dari gedung satu ke gedung lain. Hampir jatuh. Sampai akhirnya gue dapat melihat orang-orang ini lebih dekat. Dan perkiraan jumlah mereka ada ratusan atau bahkan sampai ribuan. Gila, ini semua pasukan apa ini? Pasti ada yang ngontol sih ini. Gue tetap lanjut dengan jalan yang berbeda dari orang-orang ini. Karena ya kalau gue kelihatan pasti langsung ditangkap sama para pengawal yang berjaga. Lalu gue nemu sebuah tuas untuk mengaktifkan listrik sekaligus robot di sini. Dilihat-lihat sepertinya gue harus menghindari lampu sorot mereka untuk pergi ke tempat selanjutnya.
Tapi ternyata pintu di lift ini nggak bisa gue buka, jadi gue ngulang, matiin tuas, buka pintu, dan baru deh bisa ke sini. Sesampainya di atas gue harus nyebrang jembatan kayak gini lagi. Untungnya kali ini nggak patah. Tapi baru 2 detik gue masuk. Neng. Aduh. Oh. Pura-pura. Skill acting gue teruji di sini. Sebisa mungkin gue meniru ritme langkah para manusia yang kayaknya nggak tersadarkan diri ini. Dan kalian pikir cuma gitu doang? Enggak. Gue juga harus lompat ternyata. Setelah tes lompat lolos, ada satu tes lagi, yaitu tes balik badan. Gue lolos tes ini juga, dan setelah itu si kameramen pergi. Jadi gue pikir sekarang udah aman dong. Tapi itu jadi kesalahan berpikir yang gue buat. Hehehe. Untungnya nih anjing gak berani loncat ke gua, dan pala gue auto nyangkut ke alat ini, jadi gue bisa sekaligus kendaliin manusia yang ada di atas. Tak lama troli ini membawa gua masuk ke dalam gedung lain, yang mana di bawah dasar gedung ini terlihat satu pintu yang sangat besar. Dengan bantuan manusia ini, gue dapat membuka pintu tersebut dan terjun ke dalam air yang ada di bawah. Jarak buat naik ke atas terlalu tinggi untuk dilewatin, jadi gue nyelam dulu dan nemuin satu papan kayu agar bisa naik. Setelah itu gue masuk ke dalam ruangan dengan satu tombol merah. Intinya di sini gue harus membuka pintu yang kalau airnya naik auto ketutup. Gue sempat bolak-balik tapi akhirnya gue bisa ngebuka ini pintu. Masuk ke dalam, gue nemu satu koper yang gue tarik dan gue jadiin kayak pelampung gitu buat pijakan. Nah, sekarang tinggal naikin airnya lagi dan akhirnya gue bisa keluar dari tempat ini. Lalu satu kereta melintas di atas kepala gue. Tak lama, dari kejauhan terlihat kereta dengan ratusan manusia yang diangkut menuju ke suatu tempat. Di lain sisi, gue harus menghindari lampu ini. Beberapa manusia juga gue temuin berada di dalam sebuah kandang. Nggak bergerak sama sekali, hanya diam berdiri di situ saja. Gue masih harus melewati beberapa lampu untuk mencapai penutup merah ini dan turun ke bawah. Dan pas gue bilang turun, itu bener-bener turun boy. Sampai berapa ya? 1, 2, 3 lantai gue turun ke bawah. Dan di sini kayaknya gue berada di semacam tempat pembuangan transportasi darat kayak kereta, mobil, bus gitu. Makanya gue berekspektasi ya paling gak ada apa-apa lagi. Tapi si anjing-anjing ini ternyata gak nyerah dan masih ngikutin jejak gue sampai di sini cuy. Untungnya mereka gak ngelihat gue untuk beberapa saat doang. Setelah itu ya langsung ketahuan. Gak ngelihat bukan berarti gak bisa mencium. Dipikir-pikir juga cara mereka melacak gue pasti lewat penciuman. Karena ketahuan, jadi secepat mungkin gue mencoba melarikan diri di sini. Sayangnya kaki manusia gak secepat kaki anjing. Jadi gue ketangkep. Aduh, kalah dong. Apa sih, so asik banget. Di percobaan selanjutnya gue harus mencari cara lain. Gue nunggu di air sebentar buat ngeliat apa yang bakal dilakuin sama si anjing. Bisa renang, sob. Buat masalah lari mungkin gue gak sejago nih anjing. Tapi kalau masalah renang si anjing gak bisa sejago gue. Anjas. Dengan gerakan manuver tadi gue berhasil melewati nih anjing. Tapi inget, lawan gue gak cuma satu. Segerombolan anjing langsung menyerbu gue. Dengan cepat gue naik ke pagar ini untuk menghindari mereka. Gue coba untuk pergi tapi jalan di depan gue tertutup oleh beberapa papan kayu. Jadi gue harus bolak-balik naik pagar, nyopot papan kayunya satu-satu sembari menghindari kejaran para anjing. Masuk. Bye-bye. Anjing-anjing bodoh. Setelah itu gue ngelihat satu tangga dan turun ke bawah. Aura di tempat ini tuh kayak beda. Gue gak bisa bilang lebih mencekam atau apa gitu karena gak ada tempat yang enak selama gue menjelajah dunia ini. Tapi yang jelas beda lah. Dan di bawah gue nemuin satu ruangan dengan lampu menyala dan terlihat satu orang yang melihat ke arah bawah.
Tak lama sebuah kapal selam muncul ke permukaan dan supirnya naik ke atas, jadi gue buru-buru sembunyi. Setelah itu mereka terlihat berbincang lalu masuk ke dalam ruangan untuk meneruskan percakapan mereka. Ini adalah kesempatan emas, jadi gue buru-buru pergi ke kapal selamnya dan masuk ke dalam. Gila. Kapal selam. Nyeng. Dengan adanya kapal selam ini tentu aja perjalanan gue jadi lebih menarik. Dan satu fitur yang dimiliki kapal selam ini tuh dia bisa nge-charge terus meluncur gitu. Ngebantu banget buat ngedobrak tembok-tembok rapuh atau kayu yang kayak di bawah ini. Gila. Luas banget lagi ini. Buat kalian yang punya thalassophobia atau bisa disebut juga ketakutan terhadap laut, harusnya merinding sih lihat sini nih. Bayangin aja kalian tenggelam di perairan lepas, gak kelihatan di mana ujungnya, gak tahu ada apa di bawah. Tapi untungnya di sini gue punya kapal selam, jadi bukan masalah buat gue. Boom! Sekarang gue masuk dan menjelajah puing-puing bangunan yang terendam di bawah air ini. Sampai akhirnya gue nemu tembok yang bener-bener gak bisa gue tembus pakai kapal selam. Jadi terpaksa gue harus turun dari sini dan melanjutkan perjalanan tanpa kapal selam. Gue panjat ini tali untuk pergi ke atas, dan di atas gue nemu sebuah tombol merah yang tentunya langsung gue tekan. Shit. Aduh. Kayak mana? Siapa yang expect coba bakal ada 3 tong yang langsung ngegelinding ke arah gue. Tapi di percobaan selanjutnya gue tentunya bisa menghindari nih 3 tong. Wow. Hampir. Naik. Ambil nafas. Nah, sekarang harusnya aman. Beneran aman sih. Tapi gue masuk dan nemu tempat yang bener-bener aneh banget. Bayangin aja, ada hutan di dalam gedung. Dan yang bikin takjub tuh pohon-pohonnya menjulang tinggi, mungkin sampai ke langit kali cuy. Di sini gue nemu alat baru, satu kubus kuning dan ada kayak semacam bom gitu di dalamnya. Gue nyoba narik tali yang ada di bom ini dan wush, dia ngeluarin angin dan kubusnya kepental ke atas. Jadi gue pakai bom angin ini untuk naik. Baru jalan beberapa saat, gue harus berayun untuk mencapai tempat selanjutnya. Di sini gue nemu tombol merah yang fungsinya buat ngebuka pintu di depan. Dan terlihat jelas kapal selam kesayangan gue. Padahal gue udah mikir gak bakal bisa naik tuh kapal selam lagi. Tapi takdir berkata lain. Jadi gue buru-buru buat naik ke kapal selam. Sampai sesuatu terjadi. Sumpah itu tadi apa? Nampaknya gue gak sendirian di sini. Ternyata ada entitas lain di perairan ini. Gue gak tahu apakah makhluk tersebut baik atau jahat. Yang jelas gue tetap melanjutkan perjalanan dengan kapal selam kesayangan. Di sepanjang perjalanan gue cuma nemu puing-puing bangunan lama yang terendam di dalam air. Gue juga harus menyelesaikan beberapa puzzle agar kapal selam kesayangan tetap bisa lewat. Sampai pada akhirnya gue bertemu lagi dengan makhluk ini. Ini apa? Halo. Ini apa sih? Ternyata dia bukanlah teman yang bisa diajak bicara, melainkan lawan yang siap menerkam siapa saja. Tapi di sini gue sadar kalau dia takut akan cahaya. Jadi sebisa mungkin gue nyenterin dia sembari bergerak perlahan-lahan. Sampai di titik dimana gue bener-bener lepas dari dia. Satu bahaya berhasil disingkirkan. Sekarang gue tinggal keluar dari sini. Papan kayu terakhir pecah dan gue berhasil keluar dari bunker. Menuju ke permukaan. Di permukaan terlihat pesisir pantai yang menyambut mata gue. Bener-bener pemandangan yang indah banget. Tapi tetap, perjalanan gua masih belum berakhir. Di samping berjalan di pasir yang lembut ini, terlihat jelas kalau ada tembok yang besar banget di depan gua.
Gue tetap jalan sampai akhirnya ngelihat sebuah pintu merah yang langsung gue buka. Oh no. Oh no. Oke, permulaan yang cukup baik. Dan langsung terlihat seseorang berada di balik jeruji di belakang gua. Gak bergerak sama sekali. Jadi harusnya dia adalah salah satu spesies orang-orang yang gak punya kesadaran seperti yang udah gua temuin sebelumnya. Setelah melihat sekitar, gua gak tahu ini tempat apa. Tapi sepertinya tempat ini dibiarkan terbengkalai sampai sebagian dari tempat ini ditutupi pasir. Lalu gue nemu sebuah alat dengan 3 titik di tengahnya. Sayangnya untuk sekarang belum bisa gue apa-apain. Jadi gue maju ke depan dan nemuin satu tuas yang menyalakan listrik di sini. Angka 19 terlihat di atas. Dan ketika gue berada di dalam area kotak pasir ini, angkanya turun jadi 18. Kayaknya sih gue harus nyari 19 orang lagi untuk dimasukin ke sini. Tapi sebelum itu gerbang ini menarik perhatian gue. Gerbang ini kayak terhentak-hentak gitu. Jadi di balik gerbang pasti ada sesuatu yang nggak tahu apa, tapi yang jelas menarik. Fokus utama gue sekarang adalah nyari 19 orang. Dan ternyata ini alat adalah sebuah lift yang sekarang bisa gue akses karena listriknya udah nyala. Gue turun ke bawah buat ngeliat hal apa yang bisa gue temuin. Siapa sangka gue ketemu sama gerombolan manusia yang lagi offline dengan satu alat di atas mereka. Gue nyebutnya peci keajaiban aja lah, biar enak ngomongnya cok. Namun jalan untuk pergi ke atas gak sesimpel itu, karena gue harus nyelam dulu, gelantungan, baru deh bisa ngambil ini peci keajaiban. Sekarang kendali 5 manusia ini ada di genggaman gue. Wahahaha. Lanjut, dengan bantuan 5 manusia ini gue mesti mencari sisa manusia yang masih gue butuhkan. Dimulai dari ngebebasin 3 orang dari sangkar burung pakai bom angin. Terus gue naik ke atas dan nemu 3 lagi yang ada di dalam kandang dan 1 yang kayaknya sih tak tersadarkan diri selamanya ya. Gue juga sempat balik ke tempat pertama gue masuk dan dapetin 1 orang di belakang jeruji ditambah 4 orang dari kart ini. Di kotak pasir ada 2 orang dan ditambah gue 1 menjadi total 20 orang. Gila. Sepertinya sekarang gue berada di area dengan gelombang kejut yang tekanannya ngeri banget. Gue harus ekstra hati-hati kalau nggak mau berakhir seperti ini. Jadi sebisa mungkin gue pergi dari cover satu ke cover lain gak boleh sembarangan. Dan tipe dari coveran untuk gue berlindung juga tergantung dengan area di mana gue berada. Tapi semakin gue jauh, semakin aneh lagi hal yang gue temuin. Bisa kalian lihat, entah ini patung manekin, robot, atau bahkan orang. Fakta kalau mereka sepertinya dipaksa untuk duduk di sini tuh nggak tahu dah. Kalian bisa berteori sendirilah. Menurut kalian ini apa? Yang jelas tinggal 1 cover yang harus gue dapatkan. Dan akhirnya gue berhasil keluar dari area gelombang kejut tadi, sekaligus melanjutkan perjalanan gue dengan masuk ke lift ini dan turun ke bawah. Tombol. Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Wow! Oh no! Jangan jatuh! No! Aduh. Gimana caranya keluar? Lepasin. Tarik. Hampir. Tadi itu bener-bener hal yang di luar prediksi. Tapi untungnya gue masih bisa selamat dan sampai di tempat yang mungkin bisa gue bilang kayak gudang pabrik gitu. Gue bilang gitu karena ngelihat banyak koper-koper yang disimpan di sini. Dan kelihatan juga kalau listrik di tempat ini menyala semua.
Cuman beberapa area di sini masih banjir. Jadi apakah tempat ini masih beroperasi atau sudah ditinggalkan? Gue nggak tahu. Yang jelas di sini gue ngerasa kalau sedikit demi sedikit gue udah makin dekat dengan jawaban akan semua misteri di dunia ini. Ngomongin soal misteri, gue nyoba mencerna puzzle yang ada di depan gue. Dan gue malah ketemu sama si gondrong satu ini lagi. Kayaknya gue harus menghadapi dia lagi. Dan sekarang tanpa kapal selam. Tapi anehnya setelah gue dekati dia masih nggak bergerak. Bentar doang tapi. Gila. Beneran gila. Tanpa kapal selam dan berada di perairan yang bener-bener luas banget ini, semuanya jadi berkali-kali lebih susah. Sebisa mungkin gue menjauh dari air dan memanfaatkan reruntuhan di sini agar selamat dan lepas dari kejarannya. Dan satu persatu rintangan berhasil gue taklukkan. Sampai akhirnya keberuntungan gue habis. Woi! Wow! Woi! Loh, dia ngapain? Mati dong aku. Kita berdua sama-sama masih tenggelam menuju ke dasar. Sampai suatu ketika dia ngambil kayak sebuah colokan gitu dan dipasangin ke gua. Dan setelah itu gua jatuh sendirian. Mencoba menikmati momen-momen terakhir gua ditemani oleh para ikan ini. Mencari kegelapan abadi tanpa mengharapkan untuk bisa membuka mata lagi. Wah, masih hidup. Bener-bener di luar dugaan banget. Gua ternyata masih hidup dan yang bikin lebih OP lagi, sekarang gue juga bisa bernafas di dalam air. Terima kasih gue ucapkan kepada si gondrong. Karena tanpa kabel yang dia tancapin ke gua, mungkin perjalanan gua beneran berakhir di sini. Dengan kemampuan baru ini juga, gua bisa leluasa berenang dan mereview tempat ini tanpa mengambil nafas sekalipun. Tapi walaupun bernafas bukanlah masalah lagi, masih banyak rintangan-rintangan yang harus gue hadapi. Wow! Sampai akhirnya gue bebas dari air ini dan berada di area mesin-mesin dengan teknologi yang gue nggak paham. Dari semua alat, mesin, dan teknologi yang gue lihat, yang paling menarik di sini buat gue adalah area ini. Aneh banget sumpah. Ada air yang ngambang di atas kepala gue. Dan di dalamnya tuh ada manusia-manusia yang digantung terbalik. Mereka semua terhubung dengan kotak-kotak yang ada di bawah ini. Entah eksperimen apa yang terjadi dengan mereka, gue tetap narik box angin ini ke kanan dan pergi ke atas. Di sini gue malah nemu satu bom lagi yang gue cabut core-nya. Dan setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Padahal gue udah berpikir kalau jalan untuk meneruskan perjalanan gue ada di sini. Akhirnya gue balik dan baru sadar kalau ada satu box angin lagi di bawah gue. Jadi gue tumpuk box angin ini dan masuk ke dalam air yang ada di atas. Sekarang jadi makin terlihat jelas penampakan orang-orang yang digantung terbalik ini. Di dalam air gue juga nemu mesin raksasa yang gue cabut kedua baterainya. Hal itu membuat tutup dari mesinnya terbuka dan sekarang gue bisa masuk ke dalamnya. Sekarang perjalanan gue berlanjut di area baru. Dan makin kesini semuanya makin aneh, janggal, mencurigakan. Kayaknya sering banget dah gue ngeliat manusia-manusia yang dikurung di dalam kandang. Yang pasti, berdasarkan dengan apa yang gue lihat, mereka bakalan jadi bahan eksperimen. Dan saat gue mau nyoba ngambil kotak ini untuk menyelesaikan puzzle, tiba-tiba pintunya terbuka. Untungnya dengan refleks gamer, gue berhasil bersembunyi di belakang kotak. Di sini gue tetap sembunyi sekaligus memantau kegiatan mereka. Bisa dilihat kalau satu pegawai menggunakan forklift untuk mengangkut para manusia tersebut dan dipantau oleh seorang ayah dengan anaknya. Harusnya sih para manusia itu bakal dibawa untuk dijadiin bahan eksperimen. Tapi yang jelas sekarang udah aman, jadi gue bisa membawa box ini dan menyelesaikan puzzle yang harus gue selesaikan. Puzzle di ruangan ini pun bener-bener aneh.
Bayangin aja, airnya tuh bisa naik turun kalau tombolnya gue pencet. Kayaknya sih gravitasi biasa emang udah nggak berlaku lagi di dunia ini. Atau mungkin teknologi mereka udah secanggih itu. Intinya sih gue berhasil menyelesaikan puzzle yang ada di ruangan ini dan keluar dari sini. Di luar gue harus nyelam dan nemuin tubuh-tubuh manusia ini lagi. Bedanya, kali ini ada penjaga yang lagi ngecek kondisi mereka. Gue mesti nunggu penjaganya pergi dulu baru bisa melanjutkan perjalanan. Mulai dengan jalan ke kanan, gue nemuin tombol merah yang tentunya nggak bisa gue gapai dengan tubuh sekecil ini. Jadi gue balik ke kiri dan nemu tuah yang gue dorong ke atas. Hal ini ngebuat semua manusia yang ada di dalam air jatuh ke bawah. Dan yang bikin gilanya lagi tuh, gue langsung bisa ngendaliin mereka tanpa peci keajaiban. Alat yang sebelumnya harus gue pakai untuk ngelakuin itu. Apakah kabel yang ditancepin si gondrong juga memberikan skill ini? Bukan teori yang buruk sih. Yang penting dengan skill ini hidup gue jadi lebih mudah. Sekarang pintunya berhasil gue buka dan 3 pegawai di dalam juga auto ngikutin gue. Apakah selama ini mereka adalah manusia dari eksperimen-eksperimen yang terjadi di tempat ini? Entahlah guys, kebanyakan teori bikin pusing. Tapi ini bagus karena gue dapat pasukan baru yang siap membantu gue kapanpun. Lalu gue mendekat ke kaca dan ngeliat seseorang lari masuk ke dalam bangunan yang gede banget. Gue penasaran akan hal itu, jadi gue memutuskan untuk buru-buru pergi ke sana. Di sini juga kelihatan seberguna apa para manusia ini dalam membantu perjalanan gue. Sayangnya mereka nggak bisa bersama gue selamanya, jadi terpaksa gue harus masuk ke bangunan ini sendirian. Bye-bye teman-teman. Di dalam terdapat sebuah kantor yang kelihatannya proper, tapi semua orang yang gue jumpai di sini tuh lari masuk ke dalam. Gue bahkan juga ngelihat ruangan observasi eksperimen di tempat ini. Dan masih aja, semua orang kelihatan buru-buru banget. Kok lari dia? Pada liatin apa? Aku mau lihat juga. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan sesuatu yang ada di dalam. Pastinya ada yang nggak beres di sana. Tapi dari kaca ini gue masih belum melihatnya dengan jelas. Jadi gue mesti nyari cara lain untuk melihat hal tersebut. Gue mulai dengan narik meja ini dan manjat ke atas. Gue mau nyoba nyari jalan muter untuk masuk ke dalam ruangan itu. Tapi di atas ini gue malah ketemu sama ilmuwan-ilmuwan yang sepertinya khawatir akan sesuatu yang ada di dalam ruangan tersebut. Cuman gue cuekin mereka dan sekarang gue harus turun ke bawah. Di sini ada sebuah mesin yang gue gak tahu namanya apa. Yang jelas fungsinya itu untuk nurunin gue lagi. Gue turun terus sampai bener-bener berada di dasar tempat ini. Di sini gue masuk ke dalam air dan nemuin turbin yang harus gue buka penutupnya. Lalu gue harus tarik tuasnya untuk menyalakan turbin. Baru deh, sekarang gue bisa masuk ke dalam. Oh. Apa ini? Entah makhluk menjijikan apa yang gue temuin, gue tetap pengen nyoba untuk ngebebasin dia. Jadi gue cabut satu persatu kabel di badannya. Jijik banget. Ya. Oh no, aku menjadi satu. Oh shit. Sekarang gue menjadi satu dengan gumpalan tubuh-tubuh ini. Makhluk mengerikan yang tercipta karena eksperimen mereka. Alasan kenapa semua orang yang menonton di sini khawatir. Gue gak tahu apakah tubuh-tubuh manusia yang bergabung dengan gue ini masih punya perasaan. Tapi tetap aja, apa yang mereka lakukan masih gue anggap tidak bermoral. Dan berhubung gue udah menyatu dengan makhluk ini, kenapa nggak sekalian aja gue jadi monster yang siap untuk menghabisi? Hancurkan semua.
kalian semua. Sini kalian semua. Aduh, jatuh lagi. Sini, wah. Lakukan semuanya, hancurkan semua. Sini. Chaos. Boom. Arm. Oh, tapi menjadi monster biasa tidaklah cukup. Gue tetap masih harus menggunakan sisa-sisa otak gue untuk keluar dari sini. Beberapa orang di sini juga membantu gue keluar. Mungkin karena mereka takut aja sih. Jadi pengen cepet-cepet bikin gue pergi dari sini. Terima kasih Bapak. Roar. Takut semua. Mari kita turun ke bawah. Di sini gue ambil sebuah kotak gitu. Setelah itu gue bakar kotaknya dan gue lempar ke dalam lubang ini. Mampus. Hal itu membuat gue bisa membuka pintu dan pergi keluar. Di luar gue nemu muatan kereta yang gue pakai buat naik dan ngambil ini mesin untuk ayunan. Dengan tembok yang hancur, gue jadi bisa melanjutkan perjalanan. Lalu gue harus menekan tombol di atas dengan bom angin yang gak bisa gue aktifin sendiri. Tapi untungnya ini orang mau ngebantu gue. Dengan kebaikan bapak ini, gue dengan mudah berhasil menekan tombol yang ada di atas. Sekarang pintunya terbuka. Gue masuk ke dalam dan ngeliat satu bom angin digantung yang pengen gue ambil. Iya. Anjing. Dijebak cuy. Tapi gue gak mau menyerah begitu saja. Satu persatu besi di sini gue copot sampai akhirnya gue bener-bener bisa keluar. Di sini gue disambut oleh para ikan-ikan. Gue berenang dengan mereka sambil menikmati indahnya pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam air. Ikan, sini kan. Sampai di atas gue melihat suasana aula pabrik yang sepi dan hampa. Setelah itu gue harus menghancurkan satu tembok terakhir lagi. Oke, ancang. Lalu maju, jeblosin ini. Dan jatuh ke dalam jurang yang cukup tajam. Badan gue terhenti di tengah serpihan mentari yang menyinari dunia. Gue udah gak bisa gerakin tubuh gue lagi, dan hanya bisa menikmati pemandangan di pesisir danau ini. Bisa dibilang, kalau sekarang gamenya telah berakhir. Jadi gimana menurut kalian tentang perjalanan gue kali ini? Tentang ending dan jalan cerita dari game ini sih terserah kalian ya, mau menilainya kayak gimana. Yang jelas gue cukup enjoy dalam mainin gamenya. Kalau kalian punya teori sendiri silahkan berdiskusi di kolom komentar. Kalian juga bisa request game apa lagi yang harus gue mainin. Dan itu aja sih. Gue Nunu, bye bye.